Ya. Jadi itu yang nomor 6. Kemudian nomor 7 adalah memberikan apresiasi. Ini juga penting, yang harus juga Anda sering praktekkan. Karena ini adalah jenis kebajikan yang paling murah, paling mudah. Anda hanya mengapresiasi siapa tetangga-tetangga Anda yang melakukan kebajikan. Anda nggak perlu melakukan kebajikan itu. Anda cukup datengin teman-teman Anda, siapa yang melakukan kebajikan, kemudian ucapkan kepada dia, sadu, sadu. Dan Anda sudah melakukan kebajikan. Hmm? Jadi nanti kalau katakanlah ini ada kotak dana gitu ya, kan di depan ada kotak dana. Apresiasi itu gini loh, kebajikan yang disebut apresiasi adalah Anda mengapresiasi siapapun yang sudah berbuat baik kepada Anda berterima kasih, atau Anda melihat seseorang melakukan perbuatan baik, atau Anda mendengar cerita yang baik, atau Anda apapun. Setiap kali Anda menemui sesuatu yang baik, biasakan untuk mengucap sadu, sadu. Oh bagus, bagus, sungguh bagus. Ya, biasakan gitu. Dengan demikian Anda sudah melakukan kebajikan, Anda sudah melakukan karma baik. Lihat, ini mudah sekali bukan? Hah? Anda tidak perlu melakukan kebajikan yang lain. Nanti setelah kelas selesai Anda ambil kursi Anda duduk di sebelah kotak dana itu. Itu kan ada kotak dana kan? Duduk aja 1 jam, lihat begitu ada umat yang berdana ke sana, Anda sadu, sadu, Anda sudah ya. Nggak usah berdana, biar orang lain yang berdana, Anda cukup sadu-sadunya. Anda bagian sadu aja. Ya, terus nanti mungkin setelah pada saat makan siang kalau ada yang memberi melayani ini mencuci apa gitu, Anda deketi satu-satu. Cik, sadu ya Cik, sadu. Nggak perlu Anda yang mencuci, nggak, biar orang lain yang mencuci. Ya, atau mungkin nanti di depan itu ada yang bersih-bersih, sampahnya kotor gitu. Jadi Anda harus awas matanya ini. Gunakan mata Anda baik-baik, gunakan telinga Anda baik-baik itu ya. Cukup. Oh, di ujung sana itu ada yang berbuat baik, datengin. Datengin ujung sana. Kok sadu ya, kok sadu. Anda keliling lagi, inspeksi lagi, cari mana yang sedang berbuat baik ya. Kalau lantai 1 sudah nggak ada, cari Pokemon Go ke lantai 2. Ya, ini Pokemonnya kebajikan. Mencari seseorang yang melakukan kebajikan. Lantai 2 di kantor itu mungkin Neti sedang apa gitu, deketin, Cik Neti, sadu Cik, sadu. Datangin lagi ke setiap kelas, datangin, dan Anda di sini bisa banyak menemukan Pokemon kebajikan. Anda nggak perlu melakukan kebajikan, biar orang lain. Kan Anda juga melakukan kebajikan dengan model yang sederhana itu. Tetapi apakah benar itu kebajikan yang bisa menghasilkan kebahagiaan? Ya tentu saja tidak ya. Itu adalah kebajikan. Buahnya apa? Buahnya adalah setiap kali Anda menderita, oh saya ini hidupnya lagi susah, nanti teman Anda membalas, sadu Cik, sadu. Anda akan dapat sadu banyak sekali. Baik, yang ke-8, landasan kebajikan mengajar dhamma. Nah ini sering saya renungkan. Jadi kalau seseorang mengajarkan dhamma dengan motivasi yang tidak baik, maka dia membabarkan dhamma, melakukan kebajikan, tapi tidak akan berbuah besar. Itu kata-kata di dalam kitab suci. Motivasi yang tidak baik itu apa? Untuk kesombongan. Biar saya ini yang dikenal di Indonesia sebagai guru suta, guru abhidhamma, yang lain tidak. Saya guru terbaik di Indonesia. Gitu. Dan kemudian saya mengajarkan dhamma. Kalau saya mempunyai motivasi seperti itu, maka kegiatan ceramah saya ini, ya, yang merupakan kebajikan, tidak akan menghasilkan buah yang besar. Tetapi saya selalu motivasinya adalah saya ingin mari kita bersama-sama. Kalau saya ya, kita sama-sama berada di dalam samsara, perahu samsara, ya sama-sama menderita. Ya, mari kita meningkatkan kebijaksanaan kita masing-masing secara bersama-sama. Ya, dengan demikian kebijaksanaan yang sudah kita kembangkan secara bersama-sama ini akan bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Saya katakan kebijaksanaan akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Seseorang yang menderita adalah seseorang yang belum tumbuh kebijaksanaannya. Kenapa? Karena dia belum bisa menerima kehidupan ini dengan lapang dada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kehidupan berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri. Kalau kebijaksanaan kita sudah berkembang dan memahami bahwa kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, maka lihatlah efeknya apa. Pada saat bahkan kita sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, kita pun tetap saja tenang, damai, dan bahagia. Karena sesungguhnya penderitaan itu bukan disebabkan oleh apa yang Anda alami. Betul. Penderitaan itu disebabkan oleh bagaimana Anda menyikapi apa yang Anda alami tadi. Apa yang Anda alami tidak akan pernah bisa membuat Anda menderita. Sebaliknya juga, apa yang Anda alami tidak akan pernah bisa membuat Anda bahagia. Oleh karena itu banyak orang kaya yang menderita. Dia mengalami hal yang baik terus, tapi dia menderita juga. Kebahagiaan dan penderitaan adalah sikap batin kita yang menyikapi dunia di luar sana. Bagaimana Anda melihat sesuatu, bagaimana Anda mendengar sesuatu, bagaimana Anda menikmati atau mengalami kehidupan dengan panca indera yang lain, bagaimana Anda memikirkan sesuatu, bagaimana, inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan
penderitaan Anda, bukan apa yang Anda alami. Karena ini yang menarik di dalam Buddhism, ternyata Buddha mengajarkan kepada kita, kita bukanlah makhluk yang dipenjara oleh dunia ini. Maksudnya adalah kalau makhluk yang dipenjara oleh dunia ini adalah, kalau dunia tersenyum kepada kita, kita bahagia. Kalau dunia cemberut terhadap kita, maka kita menderita. Itu artinya kita dikendalikan oleh dunia. Tapi kita tidak dikendalikan oleh dunia. Artinya, kalau dunia sedang cemberut kepada kita, kita bisa tersenyum. Kita memilih untuk tersenyum. Kita memilih untuk tetap tenang, damai, positif, dan bahagia. Nah, jadi landasan kebajikan mengajar Dhamma dibedakan sesuai dengan motivasinya. Yang kedua adalah yang berbuah besar, itu adalah apabila seseorang menjadikan pencapaian pembebasan, ya, sebagai tujuan tertingginya. Saya mengajarkan Dhamma seperti ini, ya, Tripitaka, mengajarkan meditasi, karena satu, saya ingin membebaskan juga diri saya sendiri dengan terus memupuk parami-parami saya, tetapi pada saat yang bersamaan saya juga ingin mendorong Anda semua untuk segera bergerak untuk membebaskan diri Anda sendiri juga. Seseorang mengajar Dharma dengan tujuan yang baik, yaitu pencapaian pembebasan, maka kegiatan yang seperti ini akan menghasilkan buah yang besar. Nomor 9, landasan kebajikan mendengarkan Dhamma. Nah, ini Anda ini. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Mari kita baca. Seseorang mendengarkan Dhamma dengan berpikir, mereka akan mengetahui aku sebagai seorang yang mempunyai sadda, seorang yang rajin, seorang yang begini begitu. Maka pikiran yang seperti ini, motivasi yang seperti ini akan membuat kebajikan Anda tidak akan bisa menghasilkan buah yang besar. Tetapi kalau motivasi Anda berbeda, Anda mendengarkan Dhamma dengan hati yang lembut, dipenuhi dengan kebaikan, mendengarkan Dhamma tersebut dengan berpikir oh hal ini akan baik buat saya, ya saya akan melatih sila, saya akan melakukan karma baik, saya akan menghindari karma buruk, maka hal yang seperti itu akan menghasilkan buah yang besar. Artinya apa? Anda mendengarkan Dhamma untuk Anda sendiri. Anda tidak mendengarkan Dhamma untuk orang lain. Paham? Ya, itu adalah apa yang selalu saya praktekkan dulu pada waktu saya masih berada di luar negeri, pada waktu saya masih belajar. Saya selalu belajar Dhamma, selalu memikirkan manfaatnya untuk diri saya. Dulu pada saat status saya masih mahasiswa, saya tidak pernah terpikir bahwa saya akan menjadi biku seperti kali ini. Artinya saya tidak pernah mempunyai motivasi untuk mengajar Dhamma awalnya sebenarnya. Ini kan kecelakaan saja ini namanya. Saya selalu ingin mengajar Dhamma kepada diri saya sendiri. Ya, bahkan saya kalau ketemu saudara-saudara saya, itu saya dalam tanda kutip dipermalukan. Bercanda, dipermalukan bagaimana? Karena dulu kalau di Myanmar itu dulu nggak ada internet, email di sana nggak ada waktu saya masih hidup di sana itu. Saya kalau menghubungi keluarga, saudara-saudara itu menggunakan pos, surat tulis tangan, dikirim lewat pos gitu. Ya, nah surat-surat saya masih disimpan nama saudara saya. Selalu surat-surat saya selalu begini. Nanti kalau saya kembali ke Indonesia, saya nggak mau tinggal di kota, saya mau tinggalnya di hutan. Gitu. Saya nggak mau mengajar Dhamma, saya ingin mengajar pada diri saya sendiri gitu. Selalu gitu. Nah sekarang kalau ketemu saudara saya, suratnya ditunjukin ke saya. Jawabannya gitu. Makanya saya sekarang kapok bikin rencana. Karena setiap kali sesuatu yang saya rencanakan hasilnya berbeda. Makanya sekarang saya nggak mau mempunyai rencana apapun. Gitu. Ya, nah mendengarkan Dhamma, ya jadi dengan motivasi yang baik untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, yang pertama adalah untuk diri Anda sendiri, meskipun ya kalau kemudian Anda bertemu dengan seseorang yang membutuhkan bimbingan Anda juga harus membimbingnya. Tetapi Anda tidak mendengarkan Dhamma saat ini adalah untuk membimbing orang lain. Bimbinglah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Anda juga tidak mendengarkan Dhamma untuk berdebat dengan orang lain. Dapat ilmu nih setiap hari Minggu datang ke DBS, lumayan nih, ntar nih di sono nih, di wihara sono nih, saya habisin semua itu. Jadi Anda memanfaatkan Dhamma untuk berdebat. Itu yang diistilahkan oleh Buddha, seseorang memegang ular tapi salah yang dipegang, yaitu ekornya. Kalau seseorang memegang ular yang dipegang adalah ekornya, maka ular itu akan berbalik menggigit dia. Dia akan terluka, dia akan menderita. Sama, kalau Anda mempelajari Dhamma hanya untuk berdebat supaya bisa dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas, supaya Anda bisa mengalahkan lawan-lawan Anda, maka sebenarnya yang akan menderita adalah Anda sendiri. Karena motivasi yang buruk akan selalu menghasilkan penderitaan. Baik, sekarang yang ke-10 ini juga penting. Yang disebut landasan kebajikan meluruskan pandangan, itu sesungguhnya adalah memperbaiki opini atau pandangan sendiri, pandangan diri sendiri. Jadi artinya, dana Anda tadinya kurang sempurna, Anda sempurnakan. Sila Anda tadinya kurang sempurna, Anda sempurnakan. Pemahaman Anda tadinya kurang sempurna, Anda sempurnakan. Ini adalah kebajikan yang disebut meluruskan pandangan. Pandangan-pandangan Anda yang masih bengkok, praktek-praktek Anda yang masih bengkok, yang masih kurang sempurna, Anda sempurnakan dengan pengetahuan-pengetahuan Dhamma. Ya. Tetapi peresitasi Digha Nikaya, jadi kaum Banaka, Digha Banaka, itu adalah
biku-biku yang menghafal Digha Nikaya di masa lalu itu menyatakan bahwa memperbaiki opini adalah ciri atau karakteristik dari semua landasan kebajikan, ya. Jadi semua landasan kebajikan diperbaiki, maka pada saat Anda memperbaikinya, itulah yang disebut sebagai landasan kebajikan meluruskan pandangan. Karena dengan terus-menerus memperbaiki kualitas kebajikannya akan menghasilkan buah yang besar, ya. Catatan terakhir ini, jadi ini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa yang disebut berdana itu muncul pada saat berpikir saya akan berdana. Kemudian ketika dia sedang berdana dan ketika dia merenungkan saya telah memberikannya atau saya telah berdana. Dengan demikian 3 kehendak inilah yang disebut sebagai landasan kebajikan berdana. 9 kebajikan yang lain dilakukan dengan cara yang sama. Oh, berdana saya masih kurang sempurna, saya ini sedang akan sempurnakan, sekarang sudah saya sempurnakan, sedang saya sempurnakan, dan sudah saya sempurnakan. Jadi 3 cetana, 3 kehendak itu terus-menerus Anda perhatikan, Anda kembangkan. Jadi ini masalah latihan. Bagaimana Anda berlatih untuk menjadi kusala, untuk menjadi mahir, untuk menjadi piawai di dalam melakukan kebajikan. Dengan bantuan pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapatkan dari kelas-kelas ini, maka dengan demikian Anda akan semakin bisa menjadi seseorang yang damai, bahagia, ya, seseorang yang senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan dhamma, ya. Dan dengan pengetahuan dan latihan dhamma, akhirnya Anda bisa bertekad untuk berlatih, untuk segera mengakhiri siklus kelahiran dan kematian, untuk segera bisa merealisasi nibbana. Sadhu, terima kasih.